Nah itu kan ternyata dalangnya tuh bukan cuma satu orang gitu kan, ternyata ada 3 kan, ayahnya sendiri, terus temennya si Ai-nya sendiri, terus sama fansnya gitu kan, yang mereka tuh saling mempengaruhi lah ibaratnya, si Hikaru ini mempengaruhi si Nino, Ninonya mempengaruhi pacarnya gitu kan, terus berujunglah ke pembunuhannya si Ai. Iya. Tiga. Halo Manga Mania, kembali lagi di Ngoreksi Ngobrol bareng redaksi. Kali ini ditemani sama aku Ella dan teman aku di sini Aku ada Sasa. Halo semua. Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin apa sih, Syah? Jadi di episode kali ini kita mau ngomongin manga yang lagi naik-naik namanya nih, Oshinoko. Siapa sih yang nggak tahu Oshinoko? Iyalah, apalagi lagi tayang animenya kan, Iya, season 3. Season 3 udah sampai season 3 loh. Itu tiap tahun ada, berarti laris banget ya. Laris banget. Apalagi lagi pada war ini kan, waifu di Oshinoko yang terbaru. Langsung aja nih kita ke pertanyaan Pertanyaan pertama nih yang paling. Oke. Awal tertarik dengan Oshinoko, apakah dari cerita awalnya, premis, langsung gong, atau gimana nih? Dari Ella dulu deh. Jelas sih kayaknya kalau aku dari premisnya ya. Aku ingat banget dulu tuh tahun berapa ya? Kayaknya aku SMA sebelum ada animenya, sebelum kayak manganya tuh masih awal-awal rilis itu ada yang bikin thread ngejelasin tentang si Oshinoko ini gitu loh, kayak in a nutshell, kayak tentang apa sih gitu kan. Ternyata kan kayak dia dokter, terus ternyata idolanya hamil, padahal umurnya masih muda, terus dia tiba-tiba 14 tahun ya, kalau nggak salah ya? 16 atau 16 ya? 14 gitu 16. kan. Terus ternyata tiba-tiba dokternya itu meninggal, reinkarnasi jadi anak idolanya gitu kan. Itu kan premisnya gong banget gitu kan, udah showbiz terus tiba-tiba ada reinkarnasi gitu kan. Jadi kayak itu premisnya tuh yang benar-benar kayak ini gabungan antara reinkarnasi terus showbiz juga. Menurut aku tuh itu menarik banget sih. Itu benar-benar jadi kayak apa ya, yang bikin aku tiba-tiba kayak baca Oshinoko gitu loh. Dan ternyata kan ada tema-tema yang lebih deep kan, yang kayak tentang kebohongan sama cinta dan lain-lain sebagainya. Jadi memang ternyata nih hidden gem banget ya. Nggak hidden gem lagi sih, ternyata udah sekarang semenjak ada animenya jadi banyak yang tahu ya Oshinoko. Yes, kalau Sasha sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri nih, anime idol itu kan kebanyakan kayak yang mau mencapai mimpinya gitu-gitu ya. Nah, awal aku tuh mikir kayak, wah ada anime idol baru nih, pas Oshinoko tuh di Twitter tuh ada PV trailernya kan. Oh, PV trailer aku ya. langsung tertarik gitu dari visual karakternya, terus kayak dari alur-alur ceritanya. Nah, terus kayak penggambaran karakternya itu tuh lucu-lucu gitu, apalagi dari Kana, Akane, Aqua, Ruby. Nah, yang bikin gongnya itu tuh pas aku baca lebih mendalam manganya, kok tiba-tiba dari idol yang kayak keluarga lucu-lucu tiba-tiba ada reinkarnasinya. Nah, yang dibikin kaget kan biasa reinkarnasi tuh nggak jauh-jauh dari yang genre live action genre action terus isekai gitu-gitu. Nah, ini tuh idol tiba-tiba ada reinkarnasinya, yang tadi kamu bilang unik yang ya. dokter reinkarnasi si Goro kan jadi Aqua. Terus si Serena yang dia tuh kanker kalau nggak salah, pasiennya si Goro kan. reinkarnasi jadi si Ruby. Nah, itu kayak aku mikir 2 kali, ini tuh tentang apa sih? Nah, lama-kelamaan pas aku baca manga sampai chapter berapa gitu, akhirnya aku suka sampai akhirnya nonton anime juga gitu. Apakah tragedi yang ada di Oshinoko ini terjadi di dunia nyata nih? Di entertainment dunia nyata? Menurut kamu gimana, Syah? Kalau aku dari sendiri, ini aku juga udah ngeriset beberapa tragedi di Jepang. Ini aku izin lihat teksnya semuanya karena aku juga riset. Jadi pertama di Oshinoko itu kalau di animenya kan yang kita udah ditunjukin kan. Kalau yang pertama tuh Kana, yang dimana dia itu kan artis cilik gitu ya waktu kecil. Terus juga dia itu tuh sering disebut sama orang-orang wibu gitu kalau dia tuh fenomena child star syndrome. Nah, jadi tuh kayak banyak banget nih artis cilik yang waktu kecil tuh dipuji-puji sama orang-orang gitu, dipuja-puja lah. Tapi pas gedenya tuh kayak ditinggalin gitu semenjak ada artis baru gitu. Kayak dia tuh direndahin sama orang-orang lah. Nah, terus abis itu yang kedua, kamu kalau tahu Akane kan kena cyberbullying ya, Iya, yang ya. diceritanya itu ya. Sampai dia hampir mau jatuhin diri dia sendiri kan, pasti sama Aqua. Hampir mau bunuh diri ya. Itu tuh ada loh di kejadian nyata di Jepang. Jadi ya banyak malah kan kalau yang suicide rate-nya di Jepang tuh ya. Iya, di Korea juga ada kan. Kalau nggak salah dia tuh K-pop atau apa, dia itu solo singer.
Dia kalau nggak salah waktu itu pernah dibully di media sama fans-fansnya gitu. Kalau dia tuh katanya tuh tambah kurus, terus makin jelek gitu-gitu. Pressure-nya banyak Iya. ya. Terus akhirnya dia hampir mau bunuh diri. Akhirnya kalau nggak salah dia tuh disemangatin sama keluarga dia kayak, udah kamu kalau misalkan gak mau dibully lagi, kamu mending hiatus dulu daripada mental kamu tuh down gitu. Nah, Jadi emang banyak ya cerminan-cerminan kayak apa yang tadi cyberbullying, terus kayak child actor gitu banyak digambarin ya di Oshinoko gini ya. Ada Lumayan lagi nih. realis ya. si Ai Hoshino, kamu tahu kan? Iyalah. Episode pertama dia kenapa? Itu tragedinya yang dia itu kalau nggak salah dibun-bun sama fans apa sih? Obsesif ya nyebutnya? Iya. Iya. Itu tuh ada, aku tuh nyari kalau nggak salah di Jepang itu tahun 2016 tuh ada namanya tuh Mayu Tomita. Dia tuh idol Jepang. Terus dia itu mati dibunuh sama Fansnya ya. Dan tragedinya tuh hampir sama kayak si Ai. Oh, Gitu. itu yang sempet dibilang katanya terinspirasinya dari situ gitu gak sih, yang kayak dibunuh Iya. di apartemennya gitu-gitu. Dia tuh dibunuh karena fansnya tuh ngerasa kayak dicuekin, katanya sih gitu. Itu aku baca-baca kayak kok mirip sama Oshinoko kasusnya gitu, sama si Ai Hoshino itu. Iya kan juga Ai karena dibunuhnya kan juga karena fansnya tuh ada satu orang yang tahu kalau dia punya anak kan. Jadi bener-bener yang namanya pacaran, apalagi ternyata rahasia punya anak kayak gitu tuh bener-bener dianggap sama fans tuh terlarang banget gitu kan. Karena bagi mereka kan kayak idola mereka ya punya mereka begitu. Jadi lumayan realis ya, bener-bener mencerminkan kayak apa ya, dunia entertainment yang ada di dunia nyata juga ya. Terkecuali reinkarnasinya sih, itu nggak ada di dunia nyata. Who knows, nggak tahu ya kita ya. Oke, siapa sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas kematian Ai? Fansnya nggak sih yang bunuh itu? Itu kan kalau yang kita tahu di awal ya, tapi kan ternyata kayaknya setelah diulik-ulik nih ada dalang-dalangnya lagi yang ternyata nih Aqua Red flag banget sih. Dia red flag banget udah sih. muncul ya di Udah muncul, animenya, udah muncul di di animenya udah muncul ya setelah kayak si Aqua nih ulik-ulik kalau ternyata tuh bukan cuma sekedar fans obsesif gitu yang bunuh si Ai. Ternyata yang kayak siapa nih yang ngebocorin alamatnya Ai? Ternyata kan ayah kandungnya mereka sendiri kan. Aduh, kalian tahu Spoiler gak ya? Udah spoiler gak ya? Tapi Dia kayaknya udah di sini jadi- udah keluar udah, sih ya. Di volume terbaru udah ada sama volume 15. Ya sebelumnya udah ada ya. Ya, namanya Hikaru Kamiki. Iya. Dia itu ayah kandungnya dari Aqua sama Ruby, sekaligus suami saya, Ayah Oshino. Belum suami sih, kan belum nikah. Iya, pacaran pun putus ya. Iya. Maaf, kasihan. Terus ya itu kan juga ternyata kan dalangnya tuh ayah kandungnya sendiri kan, yang karena ternyata ibaratnya putus kan karena diputusin sama si Ai, dia jadi kayak ibaratnya juga jadi kayak revenge-nya dia ngebocorin alamatnya itu ke si fans obsesifnya ini, dan ternyata ada gongnya lagi kalau fans obsesifnya ini tuh pacar dari temen idolnya sendiri itu si Nino kan. Nino yang nanti di dramanya diperaninnya sama si Kana kan kalau di filmnya mereka. Nah itu kan ternyata dalangnya tuh bukan cuma satu orang gitu kan, ternyata ada 3 kan, ayahnya sendiri, terus temennya si Ai-nya sendiri, terus sama fansnya gitu kan, yang mereka tuh saling mempengaruhi lah, ibaratnya si Hikaru ini mempengaruhi si Nino, Ninonya mempengaruhi pacarnya gitu kan, terus berujunglah ke pembunuhannya si Ai gitu. Tapi sebenarnya si Ai itu sendiri ya, itu bukan diputusin sih, tapi Lebih emang dia tuh nggak mau ngelukain si Hikaru. yang dimana tuh dia tuh Hikaru tuh cinta, udah kan? iya, Hikaru tuh udah hancur sama dunia entertainmentnya itu. Apalagi sama masa lalu dia kan. Itu berat banget jujur sih. Banyak yang kayak ibaratnya tuh diskursusnya nih pas Oshinoko selesai ini kan, kebetulan udah selesai juga ya di Indonesia. Diskursusnya pas selesai itu banyak yang bilang kayak ini masalah miscommunication doang. Padahal tuh nggak segampang itu gitu loh. Apalagi kan kayak trauma-trauma di showbiz tuh deep banget ya. Jadi bener-bener kalau kita ngulik konflik yang perasaannya si Ai sama si Hikaru ini tuh sebenarnya deep down tuh ada gitu, bukan cuma sekedar miscommunication. Ada pro kontranya ya. Yes, betul. Menarik sih, menurut aku menarik banget. Apalagi dunia hiburan tuh ternyata nggak seindah yang kita kira ya. Serem banget. Serem banget dibaliknya itu. Yang si Hikaru itu ibaratnya dia kan kelihatannya pelaku ya, tapi kan dia ternyata juga korban dari showbiz itu sendiri kan, dari dunia entertainment itu sendiri. Jadi pas gue baca itu tuh aku ngerasa juga kayak ngeri banget. Aku pengen nyalahin dia, tapi di sisi lain dia juga korban. Iya, gitu. Tapi betul. dia tuh yang paling bertanggung jawab sih di
kematian Ai Hoshino. Iya, betul, setuju. Tim mana? Aqua Marin Hoshino, Aqua atau Ruby Hoshino? Ruby, Aku dulu deh. Karena aku husbunya Aqua, dia husbu ke-17 aku, guys. Jadi wah banyak banget. Urusannya banyak banget tuh. aku jadi waktu Oshinoko tayang tuh aku langsung ke ini suka sama Aqua. Tapi dia tuh emang bishonen banget sih, kayak cowok Jepang cakep tuh disebutnya kan bishonen gitu ya. Itu dia apa ya, gambaran bishonen banget sih, apalagi kan anak idol. Gennya kuat banget kan, dua-dua nyokap bokapnya cakep banget gitu kan. Cuman ya itu, kamu tahu kan si Aqua itu kan katanya Beckham bilang Hiscon karena dia benar-benar protektif ke Ruby. Tapi ya dia emang ada niatan balas dendam kan. Orang-orang tuh pada bilang Aqua tuh red flag gitu. Apalagi Beckham bilang nih gara-gara di manga sama animenya tuh dia udah PHP-in 2 cewek. Ini kita nih, aduh, kita juga nih yang penontonnya di PHP-in sama Aqua. Ya ampun. Tapi Aqua tuh the best sih, apalagi tuh dia tuh selalu ngejagain orang-orang yang dia sayang gitu. Iya, cara dia ngebohonginnya gitu ya. Dia pura-pura dingin tapi sebenarnya dia peduli banget, care banget. Walaupun dia red flag ya. Tapi jujur aja nih izin. Aku sih. Iya, aku tuh keren lah, cool gitu ya. Patung S iya. Tapi aku tuh jujur ya lebih suka sama adanya sih. Aku lebih suka Ruby. Kenapa ya. tuh Ruby? Karena nih kalau aku tuh kan emang di kehidupan sebelumnya pas live-nya as Goro tuh dokter udah dewasa kan, dimana kayak ya udah mimpi dia juga, kerjaan dia, cita-cita semuanya udah kesampaian gitu kan. Makanya pas dia dia terlahir kembali, dia tadinya cuma nikmatin jadi anak idol, tapi abis itu kan Ai kebunuh, ya udah dia kan fokusnya balas dendam. Kalau Ruby kan di kehidupan sebelumnya tuh jadi Sarina tuh dia sakit-sakitan ya, kanker. Ibaratnya tuh hidupnya tuh rapuh banget, mau berharap ya cuma sekedar nge-oshiin Ai gitu kan. Makanya pas dia terlahir kembali tuh berasa benar-benar punya harapan baru di tubuh yang lebih sehat dan lebih apa gitu kan. Jadi dia punya mimpi baru yang dimana tuh itu kelihatannya lebih fresh gitu kan, lebih benar-benar fresh. Tapi ternyata cara dia bersinar tuh beda, bukan segampang itu, malah lewat balas dendam juga gitu kan. Pas dia nemuin mayatnya si Goro itu kan. Pas di goa ya itu ya? Iya, yang di goa itu kan. Justru malah dia bersinarnya lewat amarahnya dia gitu kan. Jadi yang benar-benar jiwa yang tadinya pure gitu, anak kecil yang pure gitu, dia malah bersinarnya tuh lewat amarahnya dia. Itu menurut aku tuh perasaan yang kayak raw tapi juga fresh dan unik gitu loh. Dia bersinarnya tuh nggak cuma ujuk-ujuk begitu aja gitu. Makanya Ruby ini karakter yang menurut aku menarik banget gitu. Tapi dia lagi ini sih, lagi naik daun nih di Oshinoko kan lagi tayang. Iya, dia lagi fokus ke Ruby. Nah, dia juga lagi plannya dia terus kayak jadi agak cunning gitu loh. Dia juga ikut-ikutan. Kan awalnya kelihatannya yang manipulatif tuh Aqua ya. Tapi tiba-tiba dia juga bisa bikin rencananya dia sendiri. Itu kan gong banget, yang tadinya dia cuma kayak clueless atau kayak polos, tiba-tiba dia bisa bikin rencana kayak gitu. Jadi menurut aku itu lebih lebih gong dan lebih kaget gitu. Kalau yang tadinya polos gitu tapi dia bisa ternyata bikin rencana semanipulatif itu gitu. Apalagi Dark Eyes-nya udah muncul kan. Iya, Dark Eyes-nya waktu itu kan Aqua doang kan, dua-duanya sekarang dia, gara-gara yang kasus ini ya karena terus akhirnya si Aqua tuh kayak bikin film bikin berita lain supaya si Kana tuh enggak, supaya beritanya Kana tuh down gitu. Nah itu yang aku suka dari Aqua sebenarnya. Tapi di sisi lain dia juga nyakitin adanya juga sih. Betul. Ya. Kenapa Aqua Marin Hoshino begitu terobsesi membalas dendam? Aku dulu kali jawab ya. Usbu aku itu. Gas. Oke. Kamu tahu kan dia tuh udah pernah kehilangan seseorang yang dia sayang di kehidupan sebelumnya. Iya, si Sarina pasiennya. Iya. Terus yang kedua, pas dia reinkarnasi jadi Ai, itu dia juga kehilangan lagi. Iya. Nah, sama Ai. Jadi bisa dibilang semenjak Goro ini reinkarnasi jadi Aqua, dia ini nih protektif parah gitu. Yang dimana tujuan dia balas dendam itu juga supaya ngelindungin orang-orang di sekitar dia. Nggak terjadi lagi yang pernah terjadi sama Ai. Nah dia tuh apalagi ke Ruby kan, dia pernah bilang kalau dia tuh nggak mau adik aku tuh kenapa-napa gitu. Jadi aku rela diri aku yang tiada demi adik aku dan orang-orang tersayang gitu. Makanya
kenapa dia terobsesi sama balas dendam ya karena itu dia nggak mau kejadian lama terulang lagi gitu. Setuju sih kalau itu, aku setuju banget. Apalagi yang awalnya kan balas dendam kan buat Ai doang. Tapi setelah kayak juga balas dendamnya itu kelar lewat filmnya, kan ibaratnya si Ruby sama Aqua tuh punya plan revenge dari Ai-nya tuh lewat film itu kan. Film itu. Nah, film itu selesai. Nah, di situ kan perannya Ruby selesai. Tapi kan si bapaknya nih masih ada kan. Jadi ancaman buat adiknya masih ada. Nah, di situ balas dendamnya dia bukan cuma sekedar balas dendam gitu. Emang jadi harus gimana caranya supaya masa depan adiknya tuh secure, aman gitu. Gak ada dari bahaya-bahaya itu ya dengan ngebunuh bapaknya itu kan. Itu keren sih. Setuju. Apalagi dia rela kan pakai agensi-agensi gitu buat nyelamatin adiknya gitu, nyelamatin supaya bayarannya nyawa dia juga. Iya, kan. aduh. Lanjut. Lanjut. Kenapa karakter Ruby Hoshino punya jalan hidup yang berbeda dengan Aqua? Sebenarnya tadi aku udah agak, kalau menurut aku ya, aku udah agak nyinggung lagi ya tadi, pas live-nya mereka aja beda kan secara kalau si Aqua itu dulunya udah lebih mateng, kalau si Ruby itu ya masih anak kecil bahkan yang terisolasi gitu kan karena harus berobat terus. Jadi secara karena pas live-nya mereka aja beda, pandangan mereka beda, harapan yang mereka punya pun beda. Aqua ya karena menurut aku ya karena di sebelumnya juga udah dewasa, begitu tujuannya di kehidupan selanjutnya udah selesai ya dia menurut aku juga kayak ya udah gitu kan. Sedangkan kalau Ruby kan masih kayak ada yang di look forward tuh kan. Tahun waktu itu dia masih Rina. 14 apa katanya? Oh, tadi aku 14 antara 14 iya, 16 itu lah, selalu antara lah, umur ya. itu dah. Orang kan katanya si Sarina tuh sumuran sama Ai gitu. Iya. Nah, makanya tuh kalau Ruby tuh ibaratnya tujuan hidupnya juga masih bisa lebih bersinar gitu loh karena dia pun harapan hidupnya masih ada panjang gak sih? Betul. Nah itu juga alasan kenapa si Ruby mau menjadi idol terkenal. Nah karena dia tuh pengen ngelanjutin mimpinya si Ai Hoshino. Iya. Betul. Oke, lanjut nih. Apakah Ruby sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan kakaknya? Menurut aku at some point iya yang apalagi pas kayak tahu pembunuh mamanya tuh masih berkeliaran. Mereka kan sempet kan berantem pas movie-nya itu movie-nya itu dibikin kan mereka sempet berantem kan karena si Aqua ngebocorin rahasianya Ai. Mereka sempet berantem. Tapi akhirnya kan mereka kerjasama ya untuk nyelesain film itu buat balas dendam ke ayahnya. Jadi menurut aku itu at some point tujuan mereka sama. Tapi setelah film itu selesai, mau nggak mau di situ beda gitu loh. Karena di situ tujuannya Aqua adalah ngelindungin orang-orang di sekitarnya apapun caranya, bahkan dengan hidupnya. Kalau si Ruby, ya dia harus tetap bersinar gitu, ngelanjutin sinarnya dia gitu. Bahkan lebih bercahaya daripada Ai sendiri gitu kan. Apalagi si Ruby sama Aqua ini tuh jalan hidupnya tuh beda gitu kan. Kalau Ruby kan emang fokus ke idol, apalagi dia tuh temenan sama si siapa sih Memco namanya? Iya. Iya, sama si Kana kan. Otomatis fokusnya dia ya udah ke idol aja. Dia nggak tahu sisi belakangnya, sisi gelap hiburan kan awalnya. Iya awalnya. Terus pas akhirnya dia kenal sama Akane, terus sama orang-orang dekatnya si Aqua, dia akhirnya tahu sisi gelapnya dunia hiburan. Makanya yang awalnya dia itu beda dari Aqua, tujuan dia sekarang jadi sama gitu. Apakah Akane benar-benar memahami sisi gelap Aqua? Menurut kamu gimana, Syah? Oke, kalau aku dari sendiri, Akane itu cewek jenius. Dia juga bertalenta dalam acting. Apalagi pas dia itu, aku gak tahu ini nyebutnya obsesif atau posesif atau stalker. Tapi dia kalau nggak salah tuh pernah kan yang kata jadi Ai depan Aqua, mimicking gitu ya. Terus aku langsung kayak terkejut. Nah dari situ aja kayak si Akane tuh nyadar kayak oh jangan-jangan Aqua tuh anaknya Ai gitu. Nah terus juga si Akane ini tuh tipe cewek yang bisa ngebaca ini orang, kondisi orang gitu. Apalagi kamu tahu kan ya, kalau nggak salah ada di volume belasan Oshinoko itu yang si Akane sama Aqua putus. Nah itu sebelumnya si Akane kan pernah ngomong gini ke si Aqua kan, kayak aku rela kok bantuin kamu, aku rela ngebunuh siapapun demi kamu gitu. Ingat gak sih di volume berapa aku lupa. Nah dari situ aja aku udah beropini
kalau Akane ini nih emang paling tahu kondisi Aqua gitu, yang paling perhatian sama si Aqua gitu. Kalau kamu sendiri? Apa Akane bener-bener paham sisi gelap Aqua? Aku setuju kalau Akane itu jenius. Tapi kalau buat paham sepenuhnya, menurut aku enggak. Karena at some point dia tuh terlalu savior kompleks yang kayak pengen nyelamatin Aqua terus. Terus dia ngerasa kalau dengan kejeniusannya dia pasti bisa ngedahuluin Aqua gitu kan buat nyelamatin Aqua. Tapi di situ dia underestimate Aqua jadinya dia nggak dia underestimate Aqua dan dia nggak tahu kalau Aqua itu sendiri ternyata udah ngelampauin dia. Dan yang pas putus itu ternyata kan dia narok pelacak di gantungan kuncinya Akane. Nah dari situ dia jadi bisa mantau semua kayak Akane itu kalau mau nyelidikin soal dia tuh kemana-kemananya dia jadi tahu gitu kan. Nah di situ sebenarnya aja si Aqua udah melampaui Akane gitu kan, dan Akane nggak menyangka-nyangka hal itu. Itu kan yang makanya juga mereka putus ya. Jadi gimana ya, menurut aku dia paham, justru mungkin dia yang mungkin paling paham gitu hebatnya. Tapi di situ dia juga jadinya underestimate bahwa dia bisa ngerubah Aqua, I can fix him or what else gitu. Atau aku bisa dukung dia terus atau gimana. Tapi padahal Aqua nih tujuan sama tekadnya dia tuh udah bulat, nggak bakal diubah-ubah, nggak bakal berubah-ubah gitu kan. Tapi emang dia jenius banget sih. Dia mungkin yang paling ngerti ininya Aqua sih. Padahal emang yang ngubah si Akane duluan tuh Aqua kan? juga Iya, kan, makanya karena mereka berdua menyelamatin. sama kayak saling mengubah gitu loh. Oke. Aduh, lanjut. Lanjut aja. Apakah kalian lebih simpati kepada Aqua atau Ruby? Aqua sih. Aqua apa sih Soalnya yang aku bilang dia tadi? tuh emang kalau kayak Aqua tuh bener-bener dia punya apa sih problemnya banyak banget sih. Iya. Dia nanggung sendirian daripada si Ruby gitu. Apalagi dia tuh rela gitu kayak gituin agensi supaya adiknya itu terlindungi dari orang-orang di dunia hiburan tuh yang punya sisi gelap gitu. Iya, yang sedihnya lagi kan yang tadi sebelumnya aku banyak bilang kalau Ruby tuh punya masa depan yang panjang. Sedangkan kalau dia kan sebenarnya karena udah tua juga ya udah kan hidupnya dia mungkin tujuannya dia juga mungkin dia udah capek gitu kan. Tapi kan ada apa di komiknya tuh di chapter berapa pas balas dendamnya udah selesai, Goronya tuh ngomong ke yang kayak Aqua yang baru gitu kan, kayak kan udah selesai, kayak kamu mau hidup kayak gimana, kamu bisa nerusin hidup kamu mau masuk universitas atau gimana. Jadi sebenarnya option itu tuh bisa aja si Aqua ambil gitu kan. Tapi kan dia mungkin nggak puas dengan hal itu kan. Dia mau benar-benar clear dengan balas dendam ke ayahnya itu kan. Nah itu benar-benar menurut aku bikin sedih gitu loh kalau dia tuh udah mutusin kayak udah sampai situ aja hidupnya kan. Apalagi si Aqua ini tuh kan kalau orang-orang tuh pada nge-ship dia sama Kana atau Akane kan? Waduh. Nah tapi dia sendiri tuh rela nggak mau berkhianat sama Akane. Maksudnya dia tuh nggak mau menjalin hubungan sama Akane, dia juga deket sama Kana tuh karena dia tuh nggak mau berkhianat ke tujuan dia, apalagi berkhianat ke Ai gitu. Setuju. Makanya jadi Akane sama Kana sih yang sabar sih kalau suka sama Aqua. Sabar banget. Sabar. Oke, lanjut. Bagaimana menurut kalian ending yang paling cocok untuk cerita ini? Walaupun aku udah tahu sih ending manga gimana. Jujur sebenarnya kalau soal Aqua meninggal tuh menurut aku bisa terima-terima aja karena itu pilihan yang menurut aku pasti dia udah pikirin panjang gitu kan, katanya dari dia kecil untuk balas dendam itu, dan itu menurut aku respectable. Tapi ngelihat endingnya tuh kayak Ruby tuh ternyata masih harus berbohong demi bersinar tuh kayak ngelihat Ai yang diulang lagi gitu. Itu tuh agak sedih aja gitu. Kalaupun memang itu pilihan yang si Ruby pilih, aku pengen lihat kayak gimana proses dia memilih tujuan tersebut gitu, memilih jalan tersebut gitu kan. Tapi kayak itu tuh diceritainnya tuh kayak singkat banget, kayak dalam satu halaman aja gitu. Jadi rasanya tuh kayak endingnya masih agak kurang puas di aku gitu. Aku pengen lihat lagi kelanjutan dari si Ruby sama si Kana, Akane dan lain-lain sebagainya. Apalagi kan si Kananya keluar dari grupnya mereka ya, terus diganti anak baru. Tapi itu kayak cerita anak barunya dari mana gitu-gitu nggak ada gitu. Jadi benar-benar
ih coba diceritain ulang. Tapi katanya ada light novelnya sih. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku berhayal sih. Kayak misalkan nih Oshinoko, coba Aqua tidak memilih laut ya di volume 16. Kan Aqua. Iya, Aqua identik dengan laut. Aku berharap dia itu kayak, aku juga berharap di Hikarunya sih. Hikaru sadar, terus Iya, ya. dia minta maaf dan dia pensiun dari jiwa psikopat dia. Terus aku berharap juga si Aqua kayak udah maafin Hikaru, terus gak ada niatan balas dendam lagi. Terus dia punya niatan untuk menikahi antara Kana dan Akane, terus hidup bahagia. Terus dia tuh pas kan Ruby kan mau ini ya jadi idol terkenal kan. Iya, mau manggung di Dome. Itu Iya, di Dome Dome tuh kan. stadion paling gede di Jepang. Jadi benar-benar kayak impian semua idol tuh paling gedenya tuh kalau bisa tampil di Dome. Dan itu kan Ai meninggalnya Iya, juga Ai pas mau meninggal. tampil Iya, itu. mau tampil di Nah, Dome. itu Ruby kan juga pas lagi mau tampil di Dome kan si Aquanya itu ngejalanin rencana dia Iya. buat itu. Nah itu dia lebih memilih laut. Nah, tapi di situ aku berharap banget pas udah semuanya kayak udah maaf-maafan, terus Hikaru udah Silaturahminya ini kita mau Iya, lebaran ya. Terus kayak aku berharap banget sih Aqua itu menikahi Kana atau enggak Akane, siapa yang dia pilih, terus Hidup deh hidup yang mana. bahagia berkeluarga, terus nonton si Ruby tampil Iya, di ya. Dome gitu. Itu yang aku Aduh. pengen, tapi aku tuh tidak merestui. Agak bittersweet emang endingnya ya. Iya, bittersweet banget sih. Begitulah. Iya. Kayak kita udah cukup panjang nih ngobrolnya. Iya, kita Syah. Mm-mm. Buat teman-teman yang di bawah kalau punya pemikiran lain atau headcanon lain soal Iya. ending-endingnya atau tentang seri Oshinoko ini bisa komen ya teman-teman. Iya, komen juga kalian tim Akane, Kana atau Ruby nih yang cocok sama Aqua. Iya dong. Waduh. Oke Dia tim deh. Kana tuh. Waduh. Aku Akane. Nah, komen di bawah ya guys. Tapi mereka tuh girl support girl sih. Iya, tapi banyak yang head comment sih, katanya kayak Kana tuh gini-gini, Akane tuh gini-gini. Apa sih? Emang kalian autornya gitu? Ujung-ujungnya Oke. nggak ada yang dapet ya. Ya udah deh. Oke. Udah dulu kali ya kita ya, Udah udah dulu. panjang lebar nih kita bahas Oshinoko. Oke deh, sekian dari ngoreksi episode Oshinoko kali ini. Aku Sasa. Dan aku Ella. See you See in you, next guys. episode. Bye-bye. Bye.